Oke, selamat pagi adik-adik kelas 12 ya. Hari ini Pak akan melanjutkan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila ya. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila ya. Nah, perwujudan nilai sudah pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Nah, Pak akan lanjutkan tentang hak-hak warga negara. Oke, di dalam konstitusi sudah terjamin terkait dengan hak-hak warga negara. Hak atas warga negara kita lihat di pasal 26 ayat 1 yang pada intinya yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Lihat di pasal 27 ayat 1 yang pada intinya menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang selanjutnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lihat di pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, hak dan kewajiban bela negara. Lihat pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Adik-adik bisa lihat di pasal 28A sampai J yang pada intinya menyatakan bahwa hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Kemudian hak kemerdekaan memeluk agama. Kita lihat pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adik-adik bisa lihat di pasal 29 ayat 2 bahwa negara itu menjamin terkait dengan penduduknya pada intinya untuk memeluk agama. Kemudian kita lanjut, hak mendapatkan pendidikan. Adik-adik bisa lihat di pasal 31 ayat 1 yang mana menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan negara, kalau kita lihat di Indonesia itu memberikan beasiswa bagi orang-orang yang miskin untuk melanjutkan pendidikan. Contohnya misalnya untuk saat sekarang ada istilah KIP kuliah ya. Nah itu anak-anak ya. Kemudian kita lanjut mengenai kebudayaan ya. Nah, bahwa pemerintah juga atau negara berdasarkan konstitusinya itu kita lihat di pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai kebudayaannya. Nah, kemudian kita lihat di perekonomian nasional. Adik-adik, kalau kita lihat hak perekonomian nasional kita lihat di pasal 33 Undang-Undang RI tahun 1945 yang mana yang pertama, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 2-nya berikutnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan dia menguasai menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian pasal 33 ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perekonomian nasional dasar atas demokrasi dengan prinsip bersamaan. Kemudian kita lihat di poin yang kelima, ketentuan lebih lanjut yang diatur di dalam undang-undang ya. Kemudian kesejahteraan sosial, adik-adik lihat di pasal 34 yang mana poin 1 atau pasal 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat berdaya masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, contohnya bisa kita lihat sekarang negara misalnya mengembangkan program misalnya KIS, Kartu Indonesia Sehat, ada istilah BPJS. Nah, itu digunakan untuk membantu masyarakat ya.
Kemudian negara tergantung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, contohnya di sini adik-adik bisa lihat ada puskesmas, ada rumah sakit. Nah, itu. Kemudian beberapa untuk kesejahteraan sosial ya. Nah, kita lanjut sekarang melihat hak dan kewajiban warga negara dinilai praksis sila-sila Pancasila. Oke, kita poin pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang ditunjukkan oleh adik-adik bisa misalnya hormat menghormati, bekerja sama dengan antar beragama, sehingga terbina kerukunan, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian poin yang kedua, kemanusiaan adil beradab. Nilai positif yang bisa adik-adik tunjukkan itu adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama ya. Kemudian sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, menempatkan Persatuan Indonesia, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Daerah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air bangsa bangga sebagai bangsa Indonesia, tanah air Indonesia memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam kesatuan. Nilai positifnya saya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah, menerima dan melaksanakan setiap putusan masyarakat, tanggung jawab setiap putusan masyarakat secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan pada orang lain, menunjukkan sikap perasaan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, mengakui hasil karya orang lain. Oke adik-adik, oke ya. Kemudian untuk penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya adik-adik ya. Misalnya rendahnya kesadaran dan bernegara. Berikutnya ada ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, penyalahgunaan kekuasaan, sikap dan toleran, dan sikap egois terlalu mementingkan diri sendiri ya. Kemudian kita lanjut, kasus pelanggaran hak warga negara itu kita bisa lihat misalnya pelanggaran hak cipta, putus sekolah cukup tinggi, tindak kekerasan berdasarkan agama masih banyak kita temui di masyarakat, makin merebaknya kasus pelanggaran HAM. Beberapa tahun ini beberapa kasus pelanggaran HAM belum bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. Kalau kita lihat sekarang dengan masa Covid ini justru menambah tingkat pengangguran kita lebih tinggi ya. Kemudian proses penegakan hukum belum bisa dilakukan secara optimal oleh aparat keamanan. Contohnya masih banyak kasus-kasus besar yang belum bisa terselesaikan dengan baik ya. Demikian penjelasan Pak terkait dengan pertemuan hari ini ya. Lebih lanjut nanti adik-adik silakan nanti kerjakan tugas di Edmode untuk menambahkan wawasan terkait materi yang Pak jelaskan pada pertemuan hari ini. Perlu Pak tekankan bahwa kadang di video ini ada beberapa tag yang mungkin salah ketik atau pembicaraan kurang tepat. Ini silakan nanti adik-adik untuk menambahkan wawasan lebih lanjut silakan lihat di Edmode serta mencari materi di Google nanti untuk menambah wawasan. Demikian video Pak hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video.